Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah kita saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi, yang berarti Tuhanlah gunung batuku. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 588, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan-tangan orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami dapat bertahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 570, ayatnya yang pertama.
yang menjadi hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 167, ayatnya yang pertama dan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Japon Yesus do berdosa, nama ngarsa kono sai, nama ngunduk kon hinaroa di pamainan nasa. Marilah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira
dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 698 ayatnya yang pertama. Hutonoku Yesus, Sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor suhon, Sai benget doa manaon, Sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara responsoria. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya,
Aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 740, ayatnya yang pertama dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Purpehabai Tuhan maparlinggo manmi Umutal peportibion Tuhan maparlinggo manmi Ay Jesus do partano batoani di tanoon ningolumon Ay Jesus do partano batoani otro di saleleng nai Oh Jesus partahanaki Sai homa parlinggo maki Ai masotos hosaki Sai homa parlinggo maki Ai Jesus do partano batoani Di tanoon ningolumon Ai Jesus do partano batoani Otro di saleleng nai Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 8 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021. Yang kedua, ibadah minggu. Pada hari Minggu 21 Februari 2021 yang akan datang, ibadah minggu masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, ibadah penghiburan. Pada hari Senin 15 Februari 2021, gereja akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya T. Sirait Inang Boru Sitorus. Sehubungan pada waktu yang lalu orang tua dari Inang Nyonya Sirait Boru Sitorus telah meninggal dunia. Acara tersebut dilaksanakan di rumah keluarga. Yang kedua, pada hari Selasa 16 Februari 2021, gereja akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang B. Butar-Butar Inang Boru Tampu Bolon. Sehubungan pada waktu yang lalu, orang tua dari keluarga telah meninggal dunia. Acara tersebut dilaksanakan di rumah keluarga. Catatan, sehubungan dengan keadaan pandemi COVID yang belum berakhir, acara penghiburan hanya diikuti oleh keluarga dan perwakilan dari Parhalado. Yang keempat, pesan atau Tona Sinode HKBP Distrik 27 Borneo. Pesan atau Tona Sinode HKBP Distrik 27 Borneo boleh kita baca dan lihat di WA Group HKBP Borneo. Yang kelima, daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja. Daftar dapat kita lihat di lembaran acara yang ada pada kita. Kita mendengarkan vokal solo dari Yosepin Sira Boru Naibaho.
badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende 766 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Audo manogi ho
haki Rondong nang dongan nang tarpangasahon Olan Tuhan Yesus hampuru saki Oh tungsohu halukahon Audo manogihon Audo mangundihon Oh tungsohu halukahon Audo margogoyhon Bos marohami Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat semua. Puji Tuhan. Kita harus tetap semangat dan kita harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kita supaya kita bisa segera memutus rantai penularan COVID-19 ini sehingga kita segera bisa kembali hidup normal. Untuk hari Minggu ini mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak hal yang bisa kita gumuli dari nats ini, saya akan memfokuskan khotbah hari ini untuk pada dua hal. Yang pertama, yaitu yang menjadi tema minggu ini, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman hari ini mengajak kita, siapapun yang melayani Tuhan dalam bentuk atau dengan cara dan di tingkatan serta di tempat manapun, mari semua kita meneladani Paulus, yaitu lakukanlah dengan segenap hati, dengan all out, dengan setia, dengan hati yang tulus, tidak ada maksud tersembunyi. Jangan ada sedikit pun maksud untuk mengambil keuntungan pribadi atau mencari popularitas pribadi kita. Lakukanlah itu hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan pusatnya adalah berpusat pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan, dan kita ini hanyalah seorang hamba. Sehingga jangan mengambil sedikit pun kemuliaan itu bagi diri kita sendiri. Jangan lakukan itu dengan kemauan dan kekuatan kita sendiri. Dan lakukanlah itu dengan cara yang baik. Bukan dengan kelicikan, bukan dengan memalsukan firman Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian kita berani menyatakan kebenaran berdasar pada firman Tuhan. Sehingga semua orang
dapat menilainya dengan jujur. Terutama saudaraku, apa yang dikatakan seperti yang dikatakan di ayat 5 hingga ayat 6, kita harus ingat bahwa berita Injil yang kita beritakan itu bukanlah barang sembarangan, bukanlah barang murahan. Tentang itu mari kita baca di Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan bahwa di dalam berita Injil itu ada kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu yang harus kita beritakan hanyalah Tuhan Yesus, Anak Allah yang sudah datang untuk menyediakan keselamatan sempurna bagi dunia. Yesus itulah yang menjadi terang yang datang dari Tuhan untuk menerangi hati manusia yang telah digelapkan oleh dosa dan oleh iblis. Karena itu saudaraku, tujuan kita melayani Tuhan dengan memberitakan Injil itu adalah membawa terang Kristus itu ke dalam hati seluruh manusia. Seperti dikatakan di ayat 6. Untuk membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tujuannya supaya semua orang sadar akan kegelapan dosanya, lalu dia mau bertobat, lalu dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka menjadi selamat. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Pelayan seperti itulah yang diinginkan Tuhan dari kita semua. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat ketiga. Dikatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Apa maksudnya itu? Saya mulai dari sebuah analogi. Begini, bila di satu kelas yang mengikuti ujian, dari 30 orang murid, ada 27 orang yang mendapat nilai 7 sampai nilai 10. Tetapi ada yang 3 orang lagi mendapat nilai merah. Dalam hal ini, siapakah yang salah? Bisakah kita menyalahkan gurunya yang kurang pintar mengajar? Atau bisakah kita menyalahkan bahan pelajarannya yang salah? Pasti bukan. Pasti tidak, bukan? Pasti yang kita salahkan adalah si murid yang 3 orang itu, yang mungkin mereka kurang pintar atau malas atau suka bermain-main. Saudaraku, seperti itulah maksud Paulus dengan nats tadi. Dia sudah menyampaikan berita Injil itu kepada jemaat Korintus dan kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan hasilnya banyak sekali orang yang menerimanya dengan sukacita. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak mau menerimanya. Bila demikian saudaraku, siapakah yang salah? Pasti bukan firman Tuhan yang salah. Karena seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, firman itu sangat berkuasa, bisa mengubahkan hati yang sangat keras sekalipun. Lalu, mungkinkah si Paulus sebagai pengkhotbah yang salah? Itu juga tidak. Itu kita sudah dengar tadi di bahagian pertama. Paulus itu memberitakan Injil Kristus itu dengan segala kemampuannya. Dengan cara yang terbaik yang dia miliki. Dengan hati yang sangat tulus tanpa maksud tersembunyi. Sehingga bisa merasuki hati banyak orang. Dan orang-orang mau menerima pemberitaannya. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang masih tetap menolak? Mengapa ada orang yang terus menutup diri dan tidak mau menerima Injil itu? Siapakah yang salah? Pasti saudaraku, mereka sendiri yang salah. Bukan firman Tuhan yang kurang berkuasa. Bukan pula Paulus yang kurang serius untuk memberitakan. Tetapi diri mereka itulah yang tertutup. Dia sendiri yang telah menutup dirinya sendiri. Dan hasilnya apa? Mereka sendiri yang akan binasa. Mereka membinasakan dirinya sendiri. Saudaraku,
Dari firman Tuhan ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang tertutup untuk firman Tuhan itu? Apakah firman Tuhan yang telah saya dengarkan itu sudah mengubahkan saya, sudah mentransformasi hidup saya, sudah benar membuat saya benar-benar percaya dan mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk Yesus? Apakah firman-firman Tuhan yang telah kudengar itu sudah membuat saya menjadi seorang pekerja yang lebih rajin, yang lebih jujur, yang lebih berkomitmen dan tidak korupsi? Sudahkah firman-firman itu membentuk keluargaku, membentuk anak-anakku menjadi kesukaan Tuhan? Sudahkah firman itu membentuk diriku menjadi seorang penyabar, menjadi seorang yang mau mengampuni, menjadi seorang yang suka menolong sesama? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari kita selidik diri kita, agar kita jangan menjadi orang yang hanya mendengar, tetapi hati kita tertutup untuk menerima firman itu. Hati-hatilah saudaraku, karena firman ini mengatakan orang seperti itu adalah orang yang secara sadar menempatkan dirinya menjadi orang yang akan dibinasakan. Jangan seperti ada orang di zaman pandemi ini, sudah diajari pemerintah kita dengan segala cara, sudah mengajari masyarakat supaya kita mengikuti protokol kesehatan agar tidak tertular, agar kita tidak menjadi penular virus ini kepada orang-orang. Tetapi masih ada saja orang yang membuat itu semuanya hanya di kupingnya saja dan tidak mengubah perilakunya. Dan akibatnya kita yang menanggung. Angka yang tertular sekarang di Indonesia sudah melewati angka 1 juta. Dan yang meninggal juga semakin meningkat. Saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya untuk dikuasai firman itu. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mari kita mencoba menelaah nats tadi dan juga dari pengalaman-pengalaman yang lain. Pertama, mungkin karena mereka lebih banyak melihat pribadi pengkhotbahnya. Dalam hal ini si Paulus, ketimbang memberi perhatian pada firman yang disampaikannya. Rupanya saudaraku, setiap Paulus berkhotbah, bukan khotbahnya yang mereka dengar, tetapi mereka lebih banyak bertanya, siapa ini orang? Lalu mereka mengatakan, orang ini berkhotbah hanya untuk cari makan, hanya untuk cari popularitas. Dia ini seorang yang licik, pasti ada maksud tersembunyinya, dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, inilah yang disebut dengan piktor, pikiran kotor. Dan tidak sedikit orang sekarang seperti itu, bukan? Ketika pengkhotbah naik ke mimbar, di hatinya muncul piktor tadi. Ahamusedo dohonon ni bayon. Saya hira kola bayon nama si pabigi-bigiun. Hira bayon nama natumikos, katanya di dalam hatinya. Atau mungkin dia akan mengatakan, kok orang ini yang berkhotbah? Ini kan orangnya, perilakunya ini memalukan. Ini kan keluarganya nggak karu-karuan. Udahlah, dia ini cari duit dari kita, dia ini omong doang. Itulah pikiran-pikiran kotor. Sehingga ada orang yang hanya seperti saringan. Bila kita menyaring jus jambu misalnya, saudaraku, sarinya itu akan masuk ke dalam gelas. Tetapi apa yang tinggal di saringannya, yaitu ampasnya. Itulah orang yang dikuasai oleh piktor tadi. Mereka mendengar firman Tuhan tetapi hanya untuk mengambil sampahnya, yaitu melihat apa yang salah. Saudaraku, sebagusnya kita seperti gelas tadi, walaupun pengkhotbahnya kurang pintar seperti saya ini, tetapi mereka mau mengambil sari dari firman itu untuk dirinya. Saudaraku,
Bila Victor seperti ini sudah mendahului hadir di hati kita, masih mungkinkah firman Tuhan bisa diterimanya? Bagaimanapun bagusnya pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang bagi kebanyakan orang sangat berkuasa dan memberi mereka pencerahan, tetapi bagi orang yang Victor tadi justru firman Tuhan itu menyebalkan baginya. Mungkinkah ada pertobatan dalam diri orang seperti itu? Apakah dia mungkin mau percaya kepada Tuhan Yesus? Saudaraku, sekali lagi, bukan firman Tuhan yang tidak berkuasa, bukan pengkhotbah firman yang tidak baik, tetapi dia sendiri yang sudah menutup diri dan menolak firman itu. Dan hasilnya sekali lagi, inilah yang disebut orang-orang yang akan binasa oleh dirinya sendiri, karena orang seperti ini pasti tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kasihan sekali orang-orang seperti itu. Tetapi saudaraku, masih ada penyebab yang utama. Dikatakan di ayat 4, penyebab utama adalah karena mereka tertutup karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Inilah pekerjaan si iblis yang terus berusaha untuk menjauhkan hati kita dari firman Tuhan, atau yang terus berusaha membelokkan arti firman itu di hati manusia. Ingat saudaraku, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, si iblis juga datang ke gereja, datang ke tempat kita beribadah saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk mengacaukan hati dan pikiran kita. Terutama ini bagi orang-orang Batak Kristen. Bagi orang-orang yang masih memiliki benda-benda kuasa kegelapan, ajimat, bule-bule, pejagani daging, pelaris, titit sifat pardasar, penjaga nijabu, dan lain-lain. Saudaraku, ingat, dengan itulah si iblis membangun tembok, membangun tameng yang kuat agar firman Tuhan tidak mengenai diri kita. Gabi mutullo hatani debatai si anak kana songoni. Karena itu buang semua benda-benda kuasa kegelapan itu dari dirimu, supaya firman Tuhan itu bisa menguasai kita, agar kita tidak tertutup kepada berita Injil keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Sayang sekali nanti hidupmu menjadi binasa bila masih tetap memegang itu. Tetapi saudaraku, jangan juga menyalahkan si iblis, karena memang itulah pekerjaannya si iblis. Kalau bukan seperti itu, bukan si iblis namanya. Jangan menjadikan si iblis menjadi kambing hitam. Mengapa? Karena semua keputusan itu ada bergantung pada diri kita sendiri. Karena kita dicipta sebagai manusia yang bebas. Kita yang bebas menentukan sikap kita terhadap segala pengaruh-pengaruh yang dari luar. Kita yang menentukan dan mengambil keputusan menerima atau tidak menerima. Karena itu saudaraku, sebaiknya sebelum kita datang mendengarkan firman Tuhan, terutama ke gereja atau di kebaktian di rumah seperti ini, mari kita sudah membulatkan hati kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga ketika firman itu ditebar, maka hati kita menjadi tanah yang subur dan bisa berbuah. Dan juga selama kita mendengarkan, mari tetaplah berkomunikasi dengan Roh Kudus untuk menjaga hatimu. Maka si iblis tidak akan mampu menggoda kita. Bagaimanapun dia membangun temboknya di sekitar kita, Roh Kudus akan merobohkannya. Sehingga firman itu bisa menguasai hati kita. Bila firman itu menguasai hati kita, iman kita akan bertambah dewasa. Hati kita akan semakin tetap gembira. Dan hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan menjadi berdampak. Karena terang firman Tuhan Yesus itu telah menguasai diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi pelayan-Mu yang tulus, yang setia, yang berkomitmen, berhati hamba. Seperti Paulus, seperti Elia, seperti Elisa. Sehingga firman-Mu semakin menyebar melalui kami. Dan bila kami menerima firman-Mu ya Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu. Sehingga hati kami tidak tertutup untuk menerimanya yang membuat kami menjadi binasa. Tetapi biarlah hati kami terbuka untuk dikuasai firman-Mu, sehingga terang-Mu menguasai hidup kami, dan hidup kami semakin berkarakter seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah anak-anak-Mu yang terpapar oleh COVID atau yang berpenyakit lain. Hiburkanlah juga umat-Mu yang bersedih, yang kehilangan anggota keluarganya, yang kehilangan pekerjaan. Juga mereka para korban bencana, supaya mereka jangan terpuruk oleh apa yang mereka alami. Tetapi biarlah mereka bangkit, karena Engkaulah penghibur sejati kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Karena itu berilah keberhasilan dalam seluruh usaha, dalam seluruh pekerjaan, dan seluruh studi kami. Berilah apa yang sudah lama dirindukan dan didoakan oleh umat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami. Berilah juga kelahiran anak bagi keluarga yang merindukannya. Berilah juga pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, bersegeralah membuang virus COVID ini, agar kami bisa hidup normal kembali. Karena itu berkatilah dan lancarkanlah program vaksinasi, dan berilah hati yang semakin taat bagi seluruh rakyat untuk menaati protokol kesehatan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, Bapak Gereja. Berkati juga para pelayan-Mu. Berkati juga pelayanan gereja-Mu. Sehingga iman umat-Mu semakin dewasa dan semakin berbuah banyak. Berilah hikmat-Mu bagi pimpinan HKBP, terutama bagi Eforus kami, supaya dapat mereka mengatasi seluruh masalah-masalah yang ada di depan mereka, terutama masalah dana pensiun HKBP. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 718, ayat 1 dan ayat 4, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, Amang, Inang, remaja, Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah Minggu. Semoga sepanjang minggu ini kita tetap disertai oleh Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tuhanlah yang memberkati kita dalam kesehatan, sukacita, umur yang panjang, dan rezeki, menjauhkan kita dari mara bahaya dan juga penyakit. Tuhan yang memberkati kita. Horas.